Selain berlian, ada juga loh Sobat Dolpino yang gak kalah berkilau sampai bikin silau mata. Kecantikan mereka bukan semata untuk estetika saja teman, tapi punya fungsi lain yang luar biasa. Siapa saja ya Sobat Dolpino ini? Yuks apa man editor? Langsung meluncur. Cantik-cantik banget ya. Warna dan kilauannya manjain mata banget. Bikin betah berlama-lama deh mandangin kamu. Si cantik ini adalah jewel beetle teman. Di Indonesia sendiri biasa dikenal dengan samber lilin atau samber iler. Warna hijau yang cantik dan kemilau Sobat Dolpino ini bukan disebabkan karena pigmen pada eksoskeletonnya, tapi dikarenakan oleh pewarnaan struktural mikroskopik pada kutikula. Jadi tubuh mereka dapat secara selektif memantulkan frekuensi cahaya ke arah tertentu. Canggih. Oh ya, saking cantiknya Sobat Dolpino ini juga menjadi sasaran para kolektor serangga teman. Itulah mengapa saat ini mereka sudah sulit ditemukan di alam. Ingat ya teman, mereka juga butuh hidup. Jangan sampai keegoisan kita membuat mereka punah. Tumben ya Dolpino bijak. Aduh, si kakak cantik lagi ada masalah apa sih? Sampai konsultasi ke Mbah Dukun segala. Oh, rupanya si kakak ingin jadi cantik dan memiliki aura yang mempesona teman. Kira-kira bakal dikasih jampi-jampi apa nih sama Simba? Jadi penasaran deh. Apa? Susuk samber lilin? Loh, itu kan Sobat Dolpino. Aduh, ada-ada aja deh. Teman, rupanya di kalangan dunia paranormal, si kumbang samber lilin ini cukup terkenal sebagai media susuk. Berbeda dengan susuk yang ditanam, cara penggunaan samber lilin ini adalah dengan dikonsumsi secara langsung. Gak bahaya tak? Katanya sih ya, ia dipercaya memiliki daya supranatural dan pengasihan yang luar biasa. Tapi kalau dilihat dari bentuk dan warna sayapnya, ia memang punya pesona tersendiri ya teman. Tapi masa iya sih bisa bikin seseorang jadi mempesona? Weh. Tuh lihat, si kakak langsung jadi berasa cantik. Tapi Dolpino pikir ini sih hanya sebatas sugesti aja ya. Selain mitos kecantikan yang beredar di Indonesia, ternyata di Jepang juga memiliki kepercayaan sendiri teman. Dahulu, sayap kumbang berkilau ini digunakan orang Jepang sebagai hiasan untuk mahkota atau kancing baju. Kilau sayapnya dipercaya mampu memberi kesan mewah dan aura kecantikan pada orang yang memakannya. Weh. Kalau menurut Dolpino itu sih yang penting cantik dari dalam ya. Dan yang pasti baik hati. Kayak Dolpino. Sobat Dolpino ini gak kalah berkilau teman. Namanya adalah kumbang tanduk. Walau memiliki warna coklat gelap, tapi tubuh mereka dapat memantulkan sinar matahari. Silau men. Selain cantik, pantulan cahaya ini merupakan salah satu cara mereka bertahan dari predator. Jadi, siapa saja yang mau memangsanya pasti akan kesulitan teman. Apalagi warna coklatnya yang bisa tersamar dengan batang kayu. Makin gak kelihatan aja itu si kumbang. Gak cuma berkilau aja, tapi tubuh Sobat Otan ini juga kuat bagai baja loh. Wadidaw. Sepertinya Dolpino mencium gelagat yang kurang baik nih. Tuh, bener aja kan? Ternyata si kumbang tanduk dihadang kumbang capit teman. Ayo sob, cari jalan lain aja. Kalau lewat sini tuh berbahaya. Pertemuan kedua kumbang ini akhirnya tidak bisa dihindari lagi teman. Kumbang tanduk jantan langsung menghalau kumbang capit menggunakan tanduknya. Tanduk Sobat Otan ini sangat kuat dan besar, berwarna coklat gelap kehitaman. Tanduk ini memang digunakan untuk mempertahankan diri ketika ia merasa terusik. Dengan dadanya yang kuat, kumbang akan mendorong lawannya. Tidak mau kalah,
Kumbang capit juga melancarkan serangan dengan mencapit bagian tubuh si kumbang tanduk. Namun sayangnya tidak berhasil teman, karena terhalau oleh tanduk sobat otan ini. Bikin deg-degan aja deh ah. Akhirnya si kumbang capit melarikan diri. Syukurlah, baru aja Dolpino mau bantuin kamu sob. Sebagai kumbang terbesar di dunia, kumbang ini memiliki ciri yang sangat khas. Selain warnanya yang berkilau, apalagi kalau bukan tanduk hitam yang tumbuh di kepalanya. Tanduk hanya tumbuh pada kumbang jantan saja teman, tidak pada kumbang betina. Sobat Dolpino ini biasanya aktif pada malam hari atau biasa disebut nokturnal. Di habitatnya, kumbang tanduk berfungsi sebagai pendaur ulang bahan organik. Oleh karena itulah, ia menjadi penanda biologi dari kualitas hutan. Canggih! Kumbang tanduk merupakan salah satu hewan terkuat di bumi loh. Kalau tidak percaya, yuk kita buktikan seberapa besar sih kekuatan serangga bertanduk ini. Uji coba kali ini menggunakan batu sebagai media pengukur kekuatan kumbang. Pertama, kita timbang terlebih dahulu berat si kumbang. Berat kumbang adalah 19 gram. Sementara berat batu yang digunakan adalah 164 gram. Jadi, berat batu karang lebih 9 kali daripada berat tubuh kumbang. Kira-kira dia bisa nggak sih mendorongnya? Check it out! Menakjubkan teman. Perlahan tapi pasti, batu bergerak ke arah depan. Hanya dengan menggunakan tanduknya, sobat otan ini berusaha untuk mendorong batu tersebut. Menurut data ya, kumbang tanduk dapat mengangkat beban 850 kali dari berat badannya sendiri loh. Weh. Jadi kalau cuma 9 kali dari berat tubuhnya, tentu ini bukan masalah. Jika dibandingkan dengan manusia, kekuatan tersebut sama saja dengan manusia yang mengangkat beban seberat 65 ton. Ngeri. Wah, lagi pada olahraga sepak bola nih. Kayaknya seru deh. Teman-teman, Dolpino ikutan main ya. Gini-gini kan dulu Dolpino pernah jadi bintang pas main di antar kampung. Aduh, maafkan ya sob. Tadi benar-benar gak sengaja bolanya kena kamu. Tapi kamu kok kelihatannya si kumbang baik-baik aja sih? Emangnya gak sakit sob? Inilah kelebihan lain si kumbang tanduk ini teman. Ia memiliki sayap depan yang keras dan tebal untuk melindungi tubuhnya. Sampai-sampai ia mendapat julukan si kulit baja. Weh. Sayap luar kumbang yang mengeras disebut elytra. Sementara sayap belakang berupa selaput yang lunak. Lihat tuh, walau sudah terkena bola 2 kali, tapi si kumbang tetap saja santuy di pohon. Bener-bener deh, julukan si kulit baja memang pantas disematkan ke kamu sob. Keren. Aduh sob, kamu ngapain di situ? Kan berbahaya, nanti bisa tenggelam. Waduh, kok si kumbang gak kelihatan ya? Ada yang lihat dia kemana? Astaga naga, ternyata si kumbang ada di dalam air teman. Tunggu sob, Dolpino akan segera menolong kamu. Piur. Teman, walau si kumbang berada di dalam air dengan arus yang cukup deras, hebatnya ia tetap bisa bertahan. Dengan menggunakan kaki-kakinya, ia berhasil menempel pada batu yang penuh lumut. Seperti serangga pada umumnya, kumbang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada kerongkongan. Tapi pada situasi seperti ini, kumbang dapat beradaptasi untuk bisa bertahan di dalam air. Tapi bagaimanapun ya, kumbang tanduk tidak seperti Dolpino ya teman.
dia tetap tidak bisa berlama-lama di air. Makanya si Kilo ini langsung mencari daratan. Maafkan Dolpino ya sob, saking asiknya ngasih info sampai lupa nolongin kamu tadi. Setelah lihat rusa, Otan jadi kepikiran sesuatu deh. Ada sobat Otan yang punya nama aneh, yaitu gabungan antara dua hewan. Coba deh, kira-kira apa yang kalian pikirkan jika mendengar nama hewan babi rusa? Jangan-jangan itu adalah gabungan dua DNA antara rusa dan juga babi, alias dua hewan yang bergabung menjadi satu. Setelah Otan cek dan cari faktanya, ternyata babi rusa bukanlah hasil dari penggabungan DNA, teman. Sobat Otan ini murni spesies endemik dari Sulawesi. Dinamakan babi rusa karena fisiknya yang menyerupai babi dan terdapat taring di atas hidungnya yang mirip dengan tanduk rusa. Walah sob, Otan kira kamu hasil dari persilangan dua DNA. Ternyata salah ya. Akhirnya Otan bisa tidur nyenyak sekarang. Teman, percaya nggak? Kalau ternyata ada sobat Otan yang sering mati tak sengaja karena senjatanya sendiri loh. Pepatah senjata makan tuan jadi jelas bisa terjadi kayak nasib hewan yang satu ini. Iya, dia si babi rusa. Penasaran kenapa dia bisa mati karena senjatanya? Sebentar, kita cari dulu di mana dia berada. Karena sangat-sangat tidak gampang untuk bisa bertemu sama si babi rusa. Shh, tapi jangan bilang-bilang babi rusanya ya, kalau ternyata dia sudah terancam punah. Eits, tenang teman. Kali ini kita akan bertemu Sobat Otan di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Sulawesi Utara nih. Let's go! Oh iya, sebelum kenal lebih dekat dengan babi rusa, Otan mau tanya dulu nih. Babi rusa ini babi atau rusa sih? Kira-kira menurut kalian dia lebih dekat ke keluarga babi atau rusa ya? Daripada bingung, oke, kita akan coba bahas ya teman. Coba Om Editor, kasih lihat gambar kedua sobat Otan ini sebelahan. Tuh lihat teman, jika disandingkan keduanya terlihat sungguh berbeda ya. Namun, apa kaitannya kedua hewan ini sehingga dapat disebut babi rusa? Oke, sabar teman, Otan akan bantu jelasin. Jadi gini nih, kenapa dinamakan babi rusa? Karena fisiknya menyerupai babi. Namun, taring yang timbul di atas hidungnya menyerupai ranggah rusa tuh. Nah, taring inilah yang jadi senjata sekaligus malapetaka bagi nasib si babi rusa. Om Editor, kasih lihat taring si babi rusanya lebih dekat. Taring ini mencuat dari rahang atas dan tubuh memanjang namun melengkung teman. Kalau beruntung, taring ini akan tumbuh menjauh dari bagian kepalanya. Namun tidak jarang ada yang taringnya justru tumbuh memanjang dan menusuk bagian kepalanya. Jadi dia tidak sadar kalau taringnya terus menancap makin dalam. Memang dia tidak langsung mati akibat luka tusukannya teman. Namun infeksi pada luka yang diakibatkan tanduknya inilah penyebab dia sakit dan mati. Makanya tidak heran kalau populasi si babi rusa jadi sulit bertumbuh pesat. Oh ya teman, taring yang ada di babi rusa ini hanya dimiliki babi rusa jantan ya. Kalau babi rusa betina nggak ada tuh. Teman, sepintas babi rusa dan babi hutan terlihat mirip ya. Namun,
kalian bisa membedakannya dari kulitnya tuh. Kalau yang lebih berbulu itu adalah si babi hutan ya. Sedangkan babi rusa tidak berbulu tuh teman. Babi rusa atau memiliki nama latin Baby Rusa merupakan salah satu satwa endemik Sulawesi yang terdapat di seluruh Sulawesi kecuali Semenanjung Selatan. Ada 3 jenis subspesies babi rusa sesuai dengan wilayah ditemukannya. Babi rusa Sulawesi, Togean, dan Maluku. Habitat sobat otan ini banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Otan dan paman petugas di sini sudah siap mengantarkan makanan untuk sobat-sobat otan nih. Let's go paman, kita antar makanannya. Di habitatnya, mereka biasa mencari makan pada malam hari untuk menghindari pemangsa. Namun karena di sini tidak ada pemangsa, jadi mereka bisa tuh makan di pagi dan siang hari. Tuh, lihat aja paman sudah bawakan umbi-umbian, buah, dan dedaunan. Sobat otan ini merupakan omnivora alias pemakan segala ya teman. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Teman, salah satu kegemaran sobat otan ini yaitu berkubang. Berkubang gak cuma sembarang berkubang ya. Ada beberapa manfaat loh dari berkubang ini. Salah satunya menjaga suhu tubuhnya tuh. Selain itu, tujuan babi rusa berkubang juga untuk menghindari parasit yang menempel di tubuhnya tuh. Tak terkecuali si lalat yang sering hinggap pada babi rusa. Oh ya teman, terkadang mereka juga mengunjungi tempat-tempat berair dan tempat mengasin atau salt lick. Tujuannya untuk mendapatkan garam-garam mineral untuk membantu pencernaannya. Halo semuanya. Selamat datang di konser Akbar siang hari ini. Teman-teman di rumah, sudah pada kenal belum dengan personil band di dunia binatang ini? Kalau belum, Otan kenalin satu persatu. Si gitaris Pinky Boy sekaligus vokalis ada Skinny Guinea Pig. Di gitaris hitam ada Sheba Guinea Pig. Di keyboardis ada Guinea Pig jenis Teddy. Dan terakhir, drummer yang juga berjenis Teddy Guinea Pig. Ayo mainkan sob. Wits, walau namanya Guinea Pig, tapi mereka bukan dari keluarga babi loh teman. Setuju kan kalau mereka nggak ada mirip-miripnya dengan babi? Malah lebih mirip hamster dengan ukuran yang lebih besar. Si sobat berbulu gemas ini disebut juga sebagai tikus Belanda. Padahal asalnya bukan dari Belanda. Kampung halamannya ada di Andes, dataran tinggi di Amerika Selatan. Mereka dikatakan tikus karena merupakan mamalia pengerat, sama seperti tikus. Ngomong-ngomong, pasti teman-teman di rumah mengira kalau Guinea Pig ini adalah marmut kan? Ayo ngaku deh. Sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Guinea Pig seringkali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai marmot. Padahal mereka adalah dua hewan yang berbeda. Nih, Otan kasih foto si marmot dari pegunungan Alpen. Otan memang belum pernah ketemu sama sobat yang satu ini. Habis rumahnya jauh sih. Keduanya adalah hewan pengerat dan juga hidup di daerah yang dingin. Tapi kalau lihat tampilannya sudah kelihatan beda banget kan? Marmut berkerabat dengan bajing, sedangkan tikus Belanda masih berkerabat dengan hamster. Jadi bisa dikatakan marmot dalam bahasa Inggris berbeda dengan marmut dalam bahasa Indonesia ya. Biar nggak salah sangka lagi, Otan panggil kamu tikus Belanda deh.
Teman, terkadang di dunia ini suka ada hal yang aneh dan gak masuk di akal ya. Seperti Sobat Dolpino yang mau kita bahas kali ini. Tingkah laku mereka terkadang gak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tapi walau terlihat aneh, mereka unik dan lucu-lucu kok. Ayo, jadi makin penasaran kan? Kira-kira ada siapa saja ya mereka? Langsung meluncur ke KTP. TKP maksudnya. Teman, di antara hewan yang gak wajar, menurut Dolpino nih ya, kayaknya ini deh yang paling gak wajar. Dia dinamakan burung, tapi gak bisa terbang. Malah jago berenang dan menyelam. Nah, bingung kan kalian? Apalagi Dolpino. Meski begitu ya, penguin memang hewan yang keren banget loh. Meski gak bisa terbang, penguin adalah penyelam handal. Bisa dibilang nih, masternya lah. Bulu-bulu mereka yang halus bisa memerangkap udara teman. Jadi, Sobat Dolpino ini lebih mudah bergerak ketika di dalam air. Gak cuma itu aja, bulu mereka juga dapat melindungi tubuh dari air yang dingin. Pantes saja kamu dari tadi gak merasa kedinginan. Padahal Dolpino sudah hampir beku nih. Saat berenang, penguin akan merampingkan tubuhnya teman. Hal tersebut memberikan gaya gesek yang lebih kecil. Dengan begitu, si perenang handal ini dapat berenang lebih cepat dan bisa bermanuver lebih bebas. Wush! Rata-rata spesies burung penguin bisa menyelam hingga ke kedalaman 170 hingga 200 meter dalam laut dengan kecepatan mencapai lebih dari 36 km per jam. Bahkan ya, ada juga spesies penguin terbesar, yaitu penguin emperor yang sanggup menyelam hingga mencapai 550 meter. Weh. Nih ya, keluarga Dolpino aja gak ada yang bisa menyelam sampai dalam begitu deh. Memang keren kamu Sob. Sob, dari tadi Dolpino perhatiin kerjaannya kok cuma mondar-mandir aja sih. Jalan sana, jalan sini. Lagi gabut ya? Kamu ini sebenarnya burung apa bukan sih? Kok cuma jalan dulu kerjaannya? Gak bisa terbang atau lagi mager nih? Weh. Dolpino baru ingat teman. Ternyata dia ini bukan burung sembarang burung. Malah termasuk ke dalam kelompok bird of prey alias burung predator. Serem. Nama burung ini juga unik banget. Secretary bird atau burung sekretaris. Namanya feminim tapi julukannya sangar. Weh. Sungguh membagongkan. Nah, kalian pasti kepo kan kenapa si sangar ini dinamain burung sekretaris? Gini loh, lihat deh di bagian kepalanya. Ada semacam aksesoris bulu-bulu panjang kan? Katanya itu mirip seperti mbak-mbak sekretaris pada zaman dulu yang suka menyelipkan pensil di telinga. Belum lagi kakinya yang jenjang bak model, ditambah sama bulu matanya yang cetar. Bener-bener udah kayak sekretaris aja kamu Sob. BTW, Dolpino lagi buka lowongan nih. Kamu mau daftar gak? Si burung sekretaris ini adalah hewan endemik Afrika teman. Kebiasaannya memang suka jalan-jalan ketimbang terbang. Dia dianugerahi dengan sepasang kaki yang panjang dan kuat yang juga berfungsi untuk membunuh mangsanya. Tahu nggak, mangsa favoritnya ular loh. Kayak nggak ada makanan lain aja Sob. Cendol dawet gitu. Burung sekretaris banyak ditemukan di padang rumput terbuka dan sabana. Setiap hari burung diurnal ini akan jalan-jalan berburu mangsa dengan kecepatan sekitar 2 hingga 3 km per jam atau rata-rata 120 langkah per menit. Setelahnya mereka akan kembali ke sarangnya di atas pucuk pohon menjelang petang. Weh. Kayaknya kamu cocok dinobatkan jadi duta jalan sehat internasional deh Sob. Kalau ngomong agak lain, ikan yang ini juga gak kalah aneh teman. Tuh, lihat aja kelakuannya deh. Yang namanya ikan nih, kalau tidak ada air kan pasti gak bisa bertahan hidup lama. Karena kekurangan oksigen. Lah ini malah santai aja jalan-jalan begitu. Yang ini malah joget-joget lagi. Ya ampun, gak habis fikri deh Dolpino sama kalian. Ikan glodok memang ikan yang spesial teman. Dia bisa bertahan hidup di luar air selama 7-8 menit.
Buat seekor ikan mah luar biasa loh teman. Coba kalau kalian tahan napas di dalam air. Paling lama berapa sih? Bisa sampai 2 menit aja udah hebat. Ikan glodok sama aja kayak ikan biasa yang bernafas dengan insang. Tapi mereka punya kelebihan yang gak dimiliki oleh ikan lain. Insang mereka bisa menyimpan air dalam waktu yang lama sehingga insang akan selalu berfungsi dengan baik selama ikan glodok berada di darat. Selain itu, kulit si mudskipper ini juga berperan sebagai alat pernafasan loh, sama seperti kodok dan salamander. Di bawah kulitnya terdapat jaringan kapiler yang memungkinkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang masuk ke aliran darah. Nah, proses ini dinamakan continuous respiration. Weh. Pantesan aja dia bisa woles gitu jalan-jalan di darat ya. Sobat yang suka hidup di lumpur ini memiliki 2 sirip di perut, 2 di punggung dan ekor. Semuanya bergerak saat si ikan glodok ini melakukan aktivitasnya di darat. Sob, kamu kok kayak pelototin Dolpino gitu sih? Memangnya Dolpino salah apa sama kamu? Jangan baper dong Canda ya. Mata sobat 2 alam ini memang menonjol teman. Pada kedua mata mereka terdapat kulit mata yang berlapis. Lapisan mata ini berguna untuk menahan air dan mencegah dari kekeringan saat berada di darat. Baru aja Dolpino mau bawain kamu kacamata hitam biar gak silau akan harta. Silau matahari maksudnya. Jangan dikira cuma hewan aja yang nyeleneh sob, tapi predatornya juga gak kalah aneh. Kalau biasanya predator itu hewan yang besar, gesit, lincah dan menyeramkan, tapi ini adalah tanaman, bukan hewan. Tanaman ini juga paling nyeleneh dari tanaman lain. Karena makanannya itu adalah serangga. Ya ampun, kalian ini aneh-aneh banget sih dari tadi. Sampai pusing Dolpino. Tuh, lihat aja deh sendiri. Serangga aja disikat. Weh. Sebenarnya kamu punya masalah apa sih sama si serangga sampai dihukum begitu? Teman, sebenarnya tanaman ini gak cuma sekedar iseng aja loh. Tapi dia benar-benar pemakan serangga. Tapi gak kayak makan kayak biasanya loh. Tanaman karnivora ini yang bernama Venus flytrap memang hidup dengan memangsa serangga-serangga kecil kayak lalat ini. Pada saat serangga terperangkap dan memberontak, secara otomatis Venus flytrap akan mengaktifkan enzim khusus yang akan memecah dan menghancurkan tubuh serangga ini teman. Tanaman pemangsa memang memiliki bentuk yang sangat unik dengan bagian daun yang berengsel seperti rahang. Selain itu, duri-duri yang panjang dan runcing di ujung daun tampak seperti gigi-gigi tajam. Ditambah dengan adanya bulu-bulu yang sangat sensitif yang berfungsi sebagai sistem pendeteksi kehadiran mangsa. Jika ada serangga yang hinggap, bulu-bulu itu akan langsung bereaksi dan serangga akan langsung terperangkap teman. Untung Dolpino badannya gede ya. Jadi nggak mungkin bisa kena perangkap tanaman itu. Ya mana muat.